Hai teman Ibar Tanempar, selamat baku dapat lagi dalam channelnya Orang Tanimbar. Saya Novikot Ngoran akan mengabarkannya kepadamu dan jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut. Ya, Bapak Ketua Yayasan, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana perasaannya setelah dilaksanakan pelantikan struktural Unlesa hari ini? Iya, baik Ibu Novi. Secara umum kami sangat merasakan bahwa beban kami yayasan yang dalam tugas penyelenggaraan pendidikan sebagai lembaga penyelenggara ini, kami merasa bahwa sebuah beban yang besar yang harus kami pikul itu sudah bisa terselesaikan dengan dikeluarkannya izin kemarin. Itu satu beban yang kami rasa bahwa itu sudah sangat ringan. Tetapi bahwa beban yang ringan itu harus dibarengi dengan kinerja akademik yang tentunya tidak terlepas ya. Jadi ketika perubahan dari sekolah tinggi menjadi universitas itu, kami harus menyelamatkan penyelenggaraan akademik bagi 12 program studi yang saat ini sudah berproses, 3 program studi dari perikanan yang baru saja setelah izin keluar, tapi 9 prodi itu kan tetap harus melaksanakan kegiatan-kegiatan akademiknya. Maka yayasan telah memutuskan untuk melakukan pelantikan pejabat strukturalnya untuk mendrive atau mengendalikan semua kegiatan-kegiatan akademik pada 12 program studi yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Menteri kemarin. Nah, bahwa pelantikan hari ini merupakan awal dari terbentuknya struktur pada organisasi atau pada Universitas Lelemuku sendiri, yang dimana yayasan memutuskan untuk pelantikan jabatan struktural hanya untuk jabatan struktural yang di bawah rektor. Ya, jadi rektor kami akan melakukan pelantikan pengangkatannya itu pada momen peresmian Universitas Lelemuku yang direncanakan akan dihadiri dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Maluku. Nah, terkait dengan itu maka secara administrasi akademik ya yang tertuang dalam statuta universitas maupun lewat peraturan akademik pada Universitas Lelemuku sendiri, bahwa dalam hal rektor berhalangan atau tidak melaksanakan tugas ya, tidak berhalangan atau dalam hal lain belum melaksanakan tugasnya, maka secara otomatis wakil rektor 1 melaksanakan tugas rektor itu sendiri. Oleh karena itu menjelang sampai pada nanti pelantikan rektor yang waktunya akan kami tentukan kemudian bersamaan dengan koordinasi waktu dengan Pak Gubernur Maluku, maka saat ini semua kegiatan-kegiatan penyelenggaraan akademik pada 12 program studi itu akan ditangani secara langsung oleh wakil rektor 1 ya, mewakili rektor untuk melaksanakan proses-proses itu. Nah, itu berarti bahwa pertanyaan Saudara Novi tadi bahwa bagaimana beban atau perasaan yang kami rasakan. Kami kira bahwa perlahan-lahan semua beban-beban itu akan keluar. Pendirian universitas itu sudah selesai, tapi sekarang kami diperhadapkan pada momen penerimaan mahasiswa baru, kemudian proses akademik yang sudah harus dilaksanakan tidak boleh terputus karena saat ini sementara mempersiapkan kegiatan-kegiatan ujian akhir semester, kegiatan-kegiatan KKN, PPL, magang praktek kerja, maupun ujian-ujian yang akan dilaksanakan dalam waktu sesegera ini, ujian proposal, ujian hasil, dan ujian skripsi. Sampai terkait dengan tugas-tugas rektor yang saat ini dan beberapa hari ke depan ditugaskan kepada wakil rektor 1 itu meliputi apa-apa saja, Pak? Rektor dia bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, karena itu kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi itu kami sudah bagi untuk kegiatan-kegiatan akademiknya, kegiatan-kegiatan non-akademiknya itu bisa dilaksanakan secara berbarengan. Nah, tugas rektor itu dibantu oleh 4 wakil rektor. Wakil rektor bidang akademik yang secara fokus itu akan menyelenggarakan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Wakil rektor bidang sumber daya manusia, umum dan keuangan bertugas untuk membantu rektor pada bidang itu, dan wakil rektor 3 yang membantu rektor dalam tugas bidang kemahasiswaan maupun alumni. Sementara wakil rektor 4 kami tugaskan lagi untuk membantu rektor dalam tugas komunikasi publik, kerjasama, hukum, dan data dan pelaporan. Jadi itu tugas-tugas rektor yang sudah pasti. Saat ini rektor tidak ada, 4 wakil rektor itu akan ditugaskan untuk membantu rektor dalam tanggung jawabnya, tetapi bertanggung jawab secara universitas itu untuk sementara akan ditangani langsung oleh wakil rektor 1 bidang akademik. Itu sesuai dengan peraturan akademik universitas maupun statuta universitas itu sendiri yang ditetapkan oleh yayasan. Karena belum ada rektor akan ditetapkan dan dilantik pada saat pelaksanaan peresmian nanti, maka saya diberikan surat tugas untuk sebagai pelaksana harian rektor melaksanakan tugas-tugas rektor sampai dengan pelantikan rektor yang bersamaan dengan peresmian baru tugas itu berakhir. Jadi sebagai pelaksana harian yang ditugaskan untuk menangani proses-proses pelaksanaan akademik di Universitas Leleng Kusomlaki, sudah tentu bahwa kita pasti mengacu kepada proses visi misi yang sudah ditetapkan. Ada 3 hal di situ. Yang pertama, unggul, berdaya saing, dan terpercaya. 3 indikator yang menjadi visi besar Universitas Leleng Kusomlaki itu akan kita jalankan secara baik. Kemudian membawahi 5 fakultas yang ada di sini: Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Tadi prosesi pelantikannya sudah berjalan sama-sama dari wakil rektor sampai dekan-dekan dan ketua-ketua prodi. Pada prinsipnya ya, ketika ditanya pasti bersyukur bahwa kita diberikan kepercayaan untuk itu. Oke. Dari 3 moto itu, hal apa yang bakal dilakukan untuk hari ini atau untuk beberapa hari ke depan sebelum pelantikan rektor? Ya, memang agenda saya itu bahwa nanti hari Senin saya akan melakukan rapat terbatas dengan para dekan untuk menindaklanjuti beberapa kegiatan-kegiatan akademik, yaitu pelaksanaan ujian akhir semester, kemudian pelaksanaan seminar-seminar proposal, hasil, dan ujian-ujian skripsi. Karena kami targetkan bahwa pada saat bulan Oktober nanti Universitas Leleng Kusomlaki akan melakukan wisuda perdana universitas pada bulan Oktober nanti. Karena itu sebelum rektor dilantik, saya berkewajiban untuk pada hari Senin nanti akan melakukan rapat terbatas untuk mengidentifikasi dan menginstruksikan lagi proses-proses persiapan pelaksanaan akademik. Lalu sambil teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain yang ada di dalam panitia, mereka mempersiapkan peresmian dan pelantikan rektor dimaksud.
Total keseluruhan pegawai dan dosen serta mahasiswa di Unlesa ada berapa banyak? Untuk dosen pegawai itu ada kurang lebih 110 orang untuk dosen pegawai. Mahasiswa dari kita belum hitung yang baru mendaftar ya. Kalau yang saat ini semester 2, 4, 6, 8 ada yang semester 10 juga. Dan ada juga yang tersisa semester 12 berapa orang begitu. Itu total keseluruhan dari semua fakultas itu ada data pededikti ada 1.500-an lebih. 1.500. Iya, hampir mendekati 1.600. Data finalnya ada di nanti di departemen data dan pelaporan itu jelas. Tapi sudah jelas bahwa Tapi cukup tenaga pengajarnya, dosen dan para pegawainya sudah cukup. Untuk saat ini memang universitas baru terbentuk. Nanti sudah ada rencana pimpinan yayasan untuk melakukan seleksi kepada dosen pegawai sesuai dengan analisis kebutuhan dosen dan pegawai yang akan dikaji oleh Biro Kepegawaian Yayasan. Jadi untuk saat ini memang kondisi kita kalau bilang cukup memang belum cukup sama sekali karena ketentuan salah satu program studi itu harus 16 dosen minimal harus ada di satu program studi. Yang saat ini kan ada yang satu program studi 10, ada yang satu program studi 11, ada yang satu program studi 8 dan begitu. Itu artinya ada kekurangan berapa lagi? Sesuai kebutuhan itu yang saya tahu dari bagian akademik itu kebutuhan dosen ya. Untuk kebutuhan dosen itu dosen khusus untuk program studi administrasi bisnis atau administrasi niaga, kemudian dosen untuk akuntansi, dosen prodi akuntansi, kemudian untuk dosen perikanan kita punya baru 15 karena itu 3 program studi baru 1 program studi 55 karena perikanan itu program studi baru 3 program studi yang ada di Fakultas Perikanan itu program studi baru yang SK-nya bersamaan dengan SK Universitas Leleng.